Sebuah harapan dan jalan selalu datang untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, update kegiatan hari ini di pagi hari. Tadi subuh Pak suami udah belanja sendiri sih ya. Jadi ini saya tinggal masakin. Nah, sambil merebus air untuk sayur sop, sayur bening maksudnya. Jadi ini saya sambil bersih-bersih. Nah, ini kondisi dapur saya teman-teman ya. Ini bekas renovasi tapi belum selesai sih ya. Alhamdulillah di dapur sederhana ini lumayanlah, dapur saya ini cukup luas. Saya bisa leluasa masak sambil beberes. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah udah masak? Masak apa nih di rumah? Kalau saya sih masak yang sederhana sesuai dengan request Pak suami. Makanya dia tadi belanja sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini saya santai, nggak harus buru-buru ke tempat belanjaan, karena di sini kalau ke tempat belanjaan jam segini pasti rame banget antri. Alhamdulillah Pak Su mau belanja agak jauhan, jadi beliau cepet tuh baliknya. Dan gimana nih kabar kalian di rumah? Baik-baik aja, sehat? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. BTW ini lantainya memang masih segini ya teman-teman ya. Memang sengaja nggak dialusin atau nggak dikasih tackle karena memang belum selesai renov. Oke, ini aku lanjut habis cuci sayur. Ini kebetulan Pak suami tadi beli sayur asem yang udah racikan teman-teman ya. Dan ini aku lauknya pakai pindang sama tempe teman-teman. Kalau di Malang sih ini tempe andalan teman-teman, namanya tempe kacang. Dan ini aku buat bumbunya untuk goreng. Saya lebih suka yang ulek ya teman-teman ya, daripada yang instan itu, karena kalau menurutku sih lebih enak yang ulek dulu, lebih sedap, lebih mantap, lebih merasuk gitu ya, daripada yang instan itu. Memang praktis sih, tapi semua tergantung selera masing-masing ya. Nah, setelah bumbunya disiapkan, jangan lupa kasih penyedap ya teman-teman ya. Ini aku pakai penyedap yang merek Royco. Jadi teman-teman mungkin ada yang tim penyedap jamur atau yang penyedap kayak aku ini, tergantung selera juga ya teman-teman ya. Saya tuh pernah pakai penyedap jamur, cuman rasanya kurang mantap aja gitu ya, kurang nendang lah, kurang sedap buat makanan. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Royco. Dan ini saya ngulek itu pasti khusus untuk bumbu tempe teman-teman. Kalau misalkan masak tuh saya agak males gitu ya kalau harus digerus, karena capek juga, mending di blender ya teman-teman ya. Dan di Malang ini banyak loh yang jualan ulekan kayak gini murah-murah. Tempatnya itu ada di Batu Malang. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Mungkin Batu kan dulu tempatnya satu kota, satu wilayah gitu sama Malang, tapi sekarang udah dipisah jadi kota sendiri. Setelah bumbu halus, ini saya siapkan talenan buat ngiris tempe teman-teman ya. Nggak mungkin kan ya kita ngirisnya kita gorengnya utuh gini, pasti diiris juga. Nah, ini tempe kacang. Kira-kira ada nggak di daerah teman-teman? Kalau setahu saya sih, saya taunya di Malang aja, soalnya saya pernah tinggal di luar kota juga nggak nemuin tempe ini. Ini nih rasanya aneh sih ya kalau yang baru ngerasain. Cuman kalau yang saya asli Malang, orang Malang ya suka aja. Nah, ini sama tempe kedelai segini cuman 2000 teman-teman ya. Jadi yang pertama yang pasti aku bumbuin ini yang tempe kedelai dulu ya teman-teman ya, karena kalau misalkan tempe kacang itu rentan hancur. Sebenarnya kalau nggak pengen hancur sih bisa ditepungin, tapi berhubung Pak suami nggak suka yang ditepungin, jadi ya kita masaknya hati-hati aja. Paling belakangan kalau masaknya, karena biar nggak jadi itu loh, gogrokan kalau bahasa Malangnya. Jadi apa ya namanya ya, remuan. Jadi remuan tempe gitu, jadi tempe Jawanya. Tapi setelah tempe-tempean, per tempe-tempean baru nanti ikannya, karena kalau kita ikannya diduluin pasti minyaknya jadi
tercampur hitam gitu ya teman-teman ya. Sementara nunggu bumbu tempe meresap, saya cek ternyata airnya sudah mendidih ya teman-teman ya. Jadi ini saya masukkan sayurnya dulu, kita pilih yang teksturnya keras dulu, kita masukkan agar nanti matangnya bisa merata gitu ya. Soalnya kalau keras ini kan lama ya ngerebusnya. Sambil nunggu sayurnya tanah, ini aku udah siapin penggorengan. Nah, sebelum aku nyalain kompornya, ini aku siapin bumbunya dulu untuk sayur beningnya. Ini bumbunya aku pakai yang simple aja ya teman-teman ya. Bawang merah, bawang putih aku rajang kasar gitu. Jadi ini aku rajangnya agak tebel-tebel. Kecuali kalau misalkan aku mau goreng, aku mau numis itu agak tipis. Kalau ini agak tebelan sih nggak apa-apa ya. Dan bumbunya ini cuman simple aja sih, cuman bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam itu pun kalau ada. Jadi ini kebetulan aku lagi nggak ada stok daun salam, jadi aku nggak pakein. Dan karena aku lagi males ke warung lagi untuk beli asemnya, jadi ini sayur asemnya aku pakein bumbu racik aja, lebih praktis gitu ya teman-teman ya. Kadang sih kalau misalkan dikasih bumbu racik itu masih kurang nendang gitu ya kalau misalkan kuahnya banyak. Jadi kadang masih aku tambahin penyedap, tapi berhubung ini kuahnya sedikit nggak aku tambahin penyedap sih, cuman aku tambahin gula, garam gitu aja. Nah, sebelum tempenya aku goreng selalu aku balik-balik gini ya teman-teman ya, supaya bumbunya merata gitu. Tapi nggak tahu sih itu namanya sugesti ya teman-teman ya. Kadang sih langsung digoreng aja udah enak. Soalnya kan tadi tempenya sempat aku diemin sebentar. Ibu aku selalu bilang loh teman-teman, katanya sih gorengan tempe aku itu enak gitu ya. Katanya beda dari yang lain. Karena emang sih rahasia di tempe aku ini, aku suka banget nambahin ketumbarnya agak banyakan gitu. Dan di tengah asiknya ngonten ternyata kamera aku teman-teman error karena kelebihan memori. Akhirnya belum sampai ke shoot yang pas matengnya, ini udah dimakan ya teman-teman ya. Ini makan sama-sama, makan sarapan sama-sama. Ada Pak suami belum berangkat kerja, terus ada anak-anak juga lahap makannya. Dan mereka tuh suka banget menu sederhana ini. Kalau pagi hari itu emang ya enaknya tuh sarapan ya, jadi perut aman gitu ya teman-teman ya. Dan di sana juga ada adik-adik saya, adik tiri saya. Nah, pas Pak suami udah berangkat kerja, ternyata anak saya yang kedua, si adik tantrum karena nggak mau ditinggal kerja ya teman-teman ya. Si dedek ini emang mut-mutan, kadang diemnya itu cepet, kadang ya ini lagi susah banget, nggak tahu kenapa dia tenangnya juga lama. Tapi kita sebagai orang tua tetap harus sabar ya teman-teman ya. Meskipun terkadang saya sendiri juga masih belajar untuk itu. Kadang saya kalau misalkan nggak tahan, udah saya tinggal aja, atau saya itu paling juga ngomongnya agak sedikit teriak gitu ya. Sebenarnya sih nggak boleh ya teman-teman ya. Ya udah, tapi ini di sini saya berusaha sabar gimana caranya dia bisa tenang dengan baik, tanpa drama, tanpa emosi. Emang keseharian saya emang kayak gini ya teman-teman ya, banyak anak, rame banget karena adik tiri saya itu yang masih balita ada 3 orang, terus yang kebetulan yang pakai baju merah itu anak tetangga sebelah, dan anak-anak saya sendiri ada 2. Jadi ini di rumah setiap hari rame banget. Makanya itu anak-anak betah ya di rumah, karena memang di rumah udah rame, jadi nggak butuh main keluar. Palingan kalau keluar sih beli jajan di warung aja teman-teman. Berarti yang boleh itu cuma ada Yasmin tok ya? Iya. Yang lihat HP cuma ada Yasmin tok. Kalau anak baik, anak pinter, kalau minta tolong, kalau pinjam gimana ngomongnya? Adik. Gitu. Bagaimana? Mama. Alhamdulillah setelah adik tenang, akhirnya dia mau pinjam HP dan saya ini mau tinggal sholat duha dulu dan mau nyuci baju dulu. Alhamdulillah ini saya udah selesai nyuci baju, udah selesai sholat duha juga teman-teman, dan ini cuciannya tinggal jemur-jemur aja.
Alhamdulillah, saya bersyukur banget teman-teman ya dikasih rezeki punya mesin cuci ini ya teman-teman. Jadi ini ceritanya, saya beli mesin cuci ini pas saat bisnis suami saya lancar. Jadi bisnis suami saya itu bikin cemilan-cemilan pedas gitu. Jadi pas lancar-lancarnya alhamdulillah kebeli mesin cuci ini. Itu zaman sebelum pandemi ya teman-teman ya. Tapi sesudah pandemi ini omsetnya berkurang drastis, meskipun sekarang udah normal karena saya sekarang masih liburan teman-teman. Jadi ya omsetnya masih stuck di zaman pandemi. Tapi ya apapun yang terjadi disyukuri aja. Ini saya mau jemur. Nah, di jemuran yang tadi itu khusus untuk baju, sedangkan kalau ini di rumah kosong ini dekat rumah saya teman-teman, ini saya mau jemur selimut. Nah, kalau jemur selimut di sini tuh cepet banget ya teman-teman ya. Dan rumah ini emang udah lama nggak ditempatin, kosong gitu ya teman-teman ya. Tapi aku udah izin sama pemilik rumah dan ini diizinin. Dan pemilik rumah ini masih sering kesini, cuman nggak ninggalin rumah ini karena di bawah itu mereka punya pemancingan gitu ya teman-teman ya. Beres jemur selimut, akhirnya saya lanjut lagi ini mau jemur baju. Dan jemur baju ini emang agak ekstrem ya teman-teman ya, karena aku harus naik ke atas. Emang sih agak sebenarnya agak takut sih, takut jatuh, tapi karena emang harus adanya begini ya gimana lagi ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah jemur baju di sini tuh cepet banget keringnya, karena emang kan ya udah pakai pengering, terus pakai di sini anginnya tuh gede, meskipun nggak terlalu kena sinar matahari, cuman palingan kena sinar matahari itu di antara jam 11 sampai jam 1 aja. Dan itu ada ibu saya turun, ibu saya tuh ada di atas, sedangkan saya sama anak-anak sama pak suami ada di bawah. Jadi kita itu tinggalnya bareng-bareng semenjak bapak saya meninggal. Kira-kira bulan Agustus kemarin ya meninggalnya karena kena COVID. Jadi di sini itu saya tinggal di sini juga sambil meramut adik saya yang balita itu ya teman-teman ya. Karena kasihan ya kalau ibu itu tinggal sendiri dengan balita-balitanya, sedangkan ibu sendiri itu nggak kerja teman-teman. Ini biarkan jadi ladang pahala saya teman-teman ya. Doakan saya dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Dan akhirnya ini sudah selesai jemur. Sebenarnya saya lagi gak enak badan ya teman-teman ya. Ini juga ngedabling, suaranya juga agak parau. Dan ini saya udah gak kuat banget karena emang lagi flu berat, ini mau istirahat. Dan ini tadi yang beresin kamar itu anak saya yang pertama ya teman-teman ya. Meskipun masih acak adut tapi saya bersyukur dia mau bantuin saya. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.